pengen hadir, bawa cerita seru di balik layar. Kisahan wong menunggu, siapkan segelas kopi, rebahan di kasurmu. Jangan lupa di subscribe, gas nonton sampai subuh. Sebuah akhir pekan musim semi yang begitu cerah menyapa dunia, namun langkah kaki Hyun Sang-min terasa berat saat memasuki Krusan Bakery Cafe. Tempat itu adalah sebuah kafe yang sedang sangat populer di media sosial, sehingga tidak heran jika banyak pasangan muda yang datang ke sana untuk berkencan di siang hari. Sang-min memandangi sekelilingnya dengan perasaan asing, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya sedang ia lakukan di tempat seperti ini. Mungkin karena mereka masih muda, semua orang di sana terlihat begitu cantik dan keren di matanya. Namun ia tidak sekadar mampir tanpa alasan, karena sebenarnya ia pun memiliki sebuah janji temu yang sangat penting hari itu, yaitu sebuah kencan buta yang telah diatur sebelumnya. Nama pria itu adalah Hyun Sang-min, seorang pria yang kini telah menginjak usia 40 tahun. Meskipun usianya sudah matang, menunggu seseorang untuk pertama kalinya seperti ini tetap saja membuatnya merasa sangat gugup luar biasa. Entah mengapa ia merasa hari ini jalanan seolah-olah sengaja dipenuhi oleh orang-orang yang berpenampilan indah. Sejujurnya, jauh di dalam lubuk hatinya, Sang-min merasa lebih baik ia pulang saja ke rumah, memesan makanan melalui layanan antar, dan menghabiskan waktu dengan menonton film sendirian. Sambil terus memperhatikan pintu masuk kafe, ia bergumam dalam hati dan berharap agar salah satu dari orang-orang yang tampak mempesona itu adalah pasangan kencannya. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka dengan suara lonceng dan ucapan selamat datang yang ceria dari pelayan. Sang-min terperanjat sampai menarik nafas dalam saat melihat seorang wanita yang sangat cantik melangkah masuk. Ia terpana dan dalam hati sangat memohon agar wanita itu adalah orang yang sedang ia tunggu. Wanita itu bernama Jung Hee-seon, berusia 32 tahun. Harapan Sang-min membumbung tinggi, namun seketika hancur berkeping-keping saat wanita itu justru menyapa pria lain yang duduk di sudut berbeda. Wanita itu meminta maaf karena telah membuat pria itu menunggu lama, dan Sang-min hanya bisa mengumpat dalam hati menyadari bahwa wanita cantik itu bukanlah untuknya. Tak lama kemudian, seorang wanita lain berjalan lurus ke arah mejanya. Sang-min kembali memohon dalam doa agar kali ini wanita inilah takdirnya. Namun ternyata wanita itu hanyalah orang asing yang melewatinya begitu saja. Tiba-tiba, seorang wanita lain mendekatinya dan bertanya dengan nada ragu apakah ia adalah orang yang seharusnya ditemui hari ini. Sang-min sempat terkejut dan mengira pencariannya berakhir. Namun ternyata wanita itu salah orang dan sedang mencari pria bernama Kim Jun-so. Lagi-lagi ia hanya bisa terduduk lemas saat wanita itu justru menghampiri pria lain bernama Suun. Setelah beberapa kali salah sangka, Sang-min mencoba mengatur nafas dan menenangkan dirinya yang sudah kepalang malu. Namun suasana hatinya berubah menjadi keraguan saat sosok yang sebenarnya muncul. Wanita itu berdiri di hadapannya dan bertanya apakah benar ia adalah Tuan Hyun Sang-min. Sang-min tertegun karena wanita itu terlihat jauh lebih tua daripada bayangannya, padahal ia mengaku baru saja menyelesaikan beberapa urusan di rumah. Sambil menyapa dengan kaku, Sang-min mencium aroma yang sangat mengganggu. Bau rokok yang menyengat seolah wanita itu baru saja menghabiskan satu batang sebelum masuk. Keadaan menjadi semakin canggung saat wanita itu memesan menu yang sangat mewah, yaitu Signature Luwak Spesial dan Handmade Double Berry Cheesecake Gold Edition. Sang-min hampir tersedak saat melihat tagihan di kasir mencapai 42.000 won hanya untuk cemilan. Sambil menunggu pesanan dinikmati, Sang-min mencoba bersikap sopan dengan bertanya apakah urusan rumah wanita itu sudah beres. Wanita itu menjawab bahwa Choco di rumahnya sedang tidak mau makan. Mendengar sebuah nama yang diucapkan wanita itu sebelumnya, Sang-min sempat mengira itu adalah anak si wanita. Namun ternyata Choco hanyalah seekor anjing peliharaan yang sedang menderita diare. Kejadian itu membuat Sang-min merasa sangat malu, apalagi ia merasa seluruh pengunjung kafe sedang memperhatikan mereka dan berbisik sinis. Ia merasa orang-orang di sekitar menganggap mereka seperti pasangan duda dan janda yang sedang bertemu, atau bahkan lebih buruk, seperti orang tua yang sedang terlibat skandal perselingkuhan.
Keadaan semakin memburuk saat wanita itu secara jujur mengaku bahwa ia sebenarnya hampir tidak mau datang hari ini karena menganggap Seong-min terlalu tua. Meskipun wanita itu sendiri berusia 39 tahun, yang artinya hanya terpaut 1 tahun darinya, ia merasa keberatan karena belum pernah berkencan dengan pria yang sudah masuk kepala 4. Percakapan mereka terus terputus oleh ponsel si wanita yang sibuk memarahi temannya karena masalah akun game daring. Melihat wanita yang duduk di depannya, Seong-min merasakan beban nyata di usianya yang makin bertambah. Ia merasa menyesal telah melepaskan semua hubungan baik di masa mudanya karena merasa masih punya banyak waktu. Dan kini, ia merasa seolah-olah harus mulai berjuang dari titik nol dengan sisa-sisa harapan yang ada. Tanpa diduga, wanita itu justru menolak ajakan makan malam Seong-min dengan alasan sudah terlalu kenyang memakan kue dan ingin segera pulang karena khawatir pada anjingnya. Hanya dalam waktu 20 menit, Seong-min resmi ditolak mentah-mentah. Wanita itu berpamitan dengan singkat sambil mengucapkan terima kasih atas makanannya, meninggalkan Seong-min yang tercengang karena kuenya bahkan baru dimakan 2 suap. Ia merasa sangat terpukul karena baru saja ditolak dalam waktu sesingkat itu. Meskipun mencoba menghibur diri bahwa ini lebih baik daripada harus makan malam dalam kecanggungan, rasa malu tetap menghantuinya saat ia melangkah keluar kafe sambil merasa ditertawakan oleh sekelompok pria muda di sana. Merasa harga dirinya hancur, Seong-min tidak ingin langsung pulang. Ia merasa sudah berusaha berdandan rapi dan memakai parfum. Bahkan ia yakin wajahnya masih terlihat cukup awet muda. Namun, saat melihat bayangan dirinya sendiri di kaca, ia tersentak menyadari bahwa ia memang sudah terlihat seperti seorang bapak-bapak di mata orang lain. Ia mencoba menghubungi teman-temannya untuk minum, namun grup percakapannya menunjukkan bahwa semua temannya sedang sibuk dengan urusan keluarga. Ada yang berkemah dengan anak istri, ada yang merayakan ulang tahun istri di hotel, dan ada yang takut keluar rumah karena dilarang pasangannya. Seong-min merasa dunianya semakin sempit dan sepi. Ia kemudian mencoba masuk ke beberapa bar populer di daerah tersebut, namun penolakan demi penolakan ia terima karena faktor usia. Ada bar yang tidak mengizinkan siapapun di atas usia 32 tahun untuk masuk, dan ada pula yang hanya menerima tamu dalam kelompok besar atau pasangan. Seong-min merasa sangat frustasi menyadari bahwa seorang pria yang minum sendirian bahkan tidak dianggap sebagai pelanggan lagi di tempat-tempat modern. Akhirnya ia menemukan sebuah kedai tua bernama Romantic Pocha yang mengizinkannya duduk di mana saja. Meskipun tempat itu terasa agak aneh dan lengket dengan pelanggan yang semuanya sudah berumur, ia merasa mungkin disinilah tempat yang paling cocok untuknya sekarang. Saat ia sedang menikmati soju dan tahu kimchi sendirian, pelayan tiba-tiba membawakan pancake seafood yang tidak ia pesan. Ternyata hidangan itu adalah kiriman dari seorang wanita di meja lain yang merasa kasihan melihatnya minum sendirian. Wanita itu kemudian mendekati mejanya dan meminta izin untuk duduk di depannya dengan alasan ingin mengobrol karena Seong-min terlihat kesepian. Seong-min yang sudah berniat pergi menjadi serba salah karena ternyata wanita itu sudah membayar seluruh tagihannya. Wanita asing tersebut mulai membicarakan kehidupan dan memberikan pujian yang tidak nyaman mengenai bentuk otot dadanya yang dianggap menarik bagi wanita. Dalam kondisi yang sudah mulai dipengaruhi alkohol, Seong-min dipaksa untuk meminum 1 gelas terakhir sebagai bentuk pemenuhan janji atau keinginan wanita tersebut. Wanita itu menuangkan minuman dengan cepat dan menyebutnya sebagai mawar hitam. Tanpa sadar akan bahayanya, Seong-min meneguk minuman itu sekaligus sampai habis. Seketika perutnya terasa seperti terbakar hebat dan ia merasa ingin muntah. Pandangannya mulai kabur dan seluruh ruangan terasa berputar sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran sepenuhnya di tengah keramaian kedai tersebut. Seong-min terbangun dengan kepala yang terasa pecah dan menyadari dirinya tidak berada di rumah, melainkan di sebuah kamar yang tampak jelas seperti kamar motel. Ia terperanjat saat menyadari dirinya berbaring di tempat asing tersebut dengan celana yang terasa basah. Kegelisahannya memuncak saat mendengar suara wanita dari arah kamar mandi yang bersenandung kecil. Wanita itu pun berkata akan segera menyelesaikan mandinya setelah menyadari Seong-min sudah terbangun. Dengan rasa takut yang memuncak, Seong-min sadar bahwa itu adalah wanita dari kedai tadi. Namun, belum sempat ia melarikan diri, pintu kamar motel digedor dengan sangat keras dari luar oleh seorang pria yang berteriak marah, menuduh istrinya ada di dalam bersama pria lain. Seong-min hanya bisa menunjukkan rasa panik, terjebak dalam situasi kacau yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana di depan pintu kamar motel seketika berubah menjadi medan kengerian yang mencekam. Gedoran yang begitu keras menghantam daun pintu kayu itu berkali-kali, diiringi oleh teriakan penuh amarah yang menuntut agar pintu segera dibuka tanpa penundaan. Penghuni kamar lain pun bergegas keluar sembari bertanya-tanya dengan penuh kebingungan mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Penghuni lainnya justru tampak mengembuskan napas lega yang singkat. Ia sempat mengira bahwa pria yang sedang mengamuk di luar itu adalah suaminya. Sementara itu, Seongmin mengalami kepanikan yang luar biasa sambil bertanya-tanya dengan nada kalut mengenai apa yang harus ia lakukan sekarang. Ketakutan Seongmin mencapai puncaknya saat ia menyadari kemungkinan pahit bahwa pria di luar sana memanglah suami sah dari wanita tersebut. Suara gedoran itu terdengar semakin beringas, dibarengi dengan teriakan sang suami yang memerintahkan istrinya untuk segera keluar dan menjelaskan perbuatan hina yang mereka lakukan di dalam sana. Seongmin hanya bisa berdiri mematung dalam keheningan yang menyesakan, sambil berpikir dengan ngeri bahwa jika ia melangkah keluar melewati pintu itu sekarang, ia pasti akan dipukuli hingga mati di tempat. Dalam keputusasaannya yang mendalam, ia memandangi sekeliling ruangan dan sempat terlintas di pikirannya bahwa melompat keluar melalui jendela adalah satu-satunya opsi pelarian yang tersisa. Namun, ia segera tersentak dalam keraguan yang besar, menyadari betapa tingginya lantai kamar motel tersebut dan ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah tindakan nekat itu benar-benar sebanding dengan risiko nyawanya. Setelah mencoba menenangkan pikiran yang carut-marut, Seongmin menyadari bahwa melarikan diri secara pengecut bukanlah tindakan yang benar. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, mengapa ia harus mempertaruhkan nyawanya dengan melompat dari ketinggian? Ia memantapkan hati bahwa jika ia menceritakan kebenaran yang sejujurnya tentang bagaimana ia bisa sampai di sana, situasi ini pasti akan bisa diselesaikan secara baik-baik. Di luar, suara gedoran pintu semakin membabi buta, diiringi ancaman terakhir bahwa pintu akan didobrak paksa hingga hancur jika tidak segera dibuka. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, Seongmin akhirnya memutar kunci dan membuka pintu tersebut secara perlahan. Begitu pintu terbuka, Seongmin mencoba menjelaskan dengan suara yang sangat gemetar bahwa telah terjadi sebuah kesalahpahaman yang sangat besar di antara mereka. Namun, pria yang sudah dikuasai oleh api cemburu dan emosi yang meledak-ledak itu langsung menghardiknya dengan kasar, menuduh Seongmin telah bersenang-senang dengan istrinya di balik pintu tersebut. Meskipun Seongmin memohon agar pria itu tenang sejenak dan menjelaskan bahwa ia baru saja tersadar setelah kehilangan kesadaran, amarah pria itu sudah tidak terbendung lagi. Tatapan pria itu kemudian tertuju pada celana Seongmin. Ia bertanya dengan nada yang sangat menghina mengenai mengapa celana Seongmin bisa basah kuyup jika ia tidak melakukan sesuatu yang menjijikan. Ia bahkan memaki Seongmin sebagai pria bayaran atau gigolo renyah. Situasi tersebut seketika berubah menjadi anarki yang liar saat pria itu mulai melayangkan pukulan tepat ke arah wajah Seongmin. Pria itu berteriak dengan penuh dendam bahwa hari ini adalah penentuan antara hidup dan mati bagi mereka berdua. Beruntung bagi Seongmin, staf motel segera datang untuk melerai keributan tersebut dan memberitahu bahwa mereka telah menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana, sang suami tetap bersikeras mengklaim bahwa dialah korbannya, sambil terus menuduh Seongmin telah menggoda istrinya dan membawa mereka masuk ke dalam motel. Seongmin hanya bisa terduduk lemas dengan perasaan tidak adil yang menyesakan, karena dialah yang justru diinvestigasi habis-habisan, padahal dialah pihak yang dipukuli hingga babak belur. Keadilan akhirnya mulai berpihak pada Seongmin setelah pihak kepolisian melakukan pengecekan mendalam terhadap rekaman CCTV. Hasil rekaman tersebut mengonfirmasi secara jelas bahwa Seongmin memang dibawa masuk ke dalam motel dalam keadaan tidak sadar, digotong oleh wanita tersebut. Selain itu, noda yang terdapat pada celananya pun dikonfirmasi melalui pemeriksaan sebagai noda muntah, bukan cairan lain. Namun, sang suami yang bebal tetap keras kepala dan menuduh bahwa kondisi pingsannya Seongmin hanyalah akting yang direncanakan. Ia bahkan mulai mengungkit tentang tuntutan ganti rugi dalam jumlah besar, bersikeras bahwa keberadaan seorang pria dan wanita dalam satu kamar motel sudah menjadi bukti yang sah bagi sebuah perzinahan. Petugas polisi segera menegaskan dengan nada tegas bahwa semua ucapan pria itu hanyalah spekulasi tanpa dasar. Polisi justru mengingatkan pria itu bahwa ada banyak saksi mata yang melihatnya melakukan penganiayaan brutal dan terungkap bahwa pria itu memang memiliki catatan laporan serupa di masa lalu. Melihat posisinya yang semakin terpojok secara hukum, pria itu tiba-tiba mengubah sikapnya menjadi sok akrab dan mengajak Seongmin untuk membicarakan masalah ini baik-baik sambil minum bersama, seolah-olah penganiayaan fisik tadi hanyalah masalah sepele antar lelaki.
Namun Seongmin dengan sangat tegas menepis tangan pria itu dan menyatakan bahwa ia akan tetap mengajukan tuntutan hukum secara resmi terhadap mereka berdua. Ia menegaskan bahwa menyeret seseorang yang tidak sadar dalam kamar motel tanpa persetujuan adalah sebuah pelecehan seksual yang serius. Setelah membubuhkan cap jempolnya pada berita acara pemeriksaan dengan penuh keyakinan, Seongmin meninggalkan kantor polisi. Sang suami terus mengejarnya hingga keluar, memohon-mohon agar ia tidak dituntut sambil berjanji akan mendidik istrinya dengan benar. Namun, Seongmin sudah menutup pintu hatinya dan tidak ingin terlibat lebih jauh lagi dalam drama keluarga tersebut. Malam itu, Seongmin pulang dengan menumpang sebuah taksi menuju kediamannya di daerah Jongmindong. Di sepanjang perjalanan, ia merenungi nasibnya yang terasa begitu malang. Dimulai dari kencan buta yang berakhir gagal total hingga harus berakhir di kantor polisi dengan wajah yang lebam-lebam. Ia merasakan kelelahan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental, dan mulai bertanya-tanya apakah semua kesialan beruntun ini terjadi karena ia masih terus memaksakan diri untuk mencari pasangan di usianya yang sudah menginjak angka 40 tahun. Sesampainya di apartemen, ia hanya disambut oleh kegelapan yang pekat dan keheningan ruangan yang terasa dingin. Ia sempat terdiam sejenak, membayangkan betapa indahnya jika kepulangannya disambut oleh suara ceria seorang anak yang menagih janji ayam goreng, atau seorang istri yang sudah menyiapkan makan malam hangat untuknya. Namun realita yang ia hadapi hanyalah sosok pria lajang yang terlalu lelah bahkan untuk sekedar membersihkan diri di kamar mandi. Dan akhirnya ia memilih untuk langsung memejamkan mata di tengah kesunyian malam yang membeku. Keesokan harinya adalah hari Minggu, dan Seongmin sebenarnya berniat untuk tidur seharian penuh karena ia merasa tidak ada satupun orang yang akan menemuinya. Namun ingatannya tiba-tiba kembali pada sebuah rencana yang sangat penting. Hari itu adalah hari pernikahan Park Min-soo, satu-satunya sahabat lajang yang masih tersisa di dalam lingkaran pertemanannya. Dahulu, mereka berdua selalu saling memberikan dukungan moral dan berjanji untuk tetap melajang bersama. Bahkan, mereka sempat bercanda tentang rencana untuk pindah ke panti jompo bersama-sama saat mereka sudah tua nanti. Namun, Min-soo ternyata telah mengkhianati janji setia tersebut dan secara diam-diam menjalin hubungan asmara dengan salah satu rekan kerja mereka. Seongmin merasa sangat tertinggal, apalagi Min-soo secara terbuka mengaku merasa sangat bersalah karena telah melangkah ke jenjang pernikahan lebih dulu daripada dirinya. Di lokasi acara pernikahan tersebut, Seongmin merasa sangat terasing dan tertekan. Teman-temannya yang lain sudah tampak sibuk dengan urusan istri dan anak-anak mereka masing-masing. Bahkan anak-anak kecil dari teman-temannya itu sudah berani menghampirinya hanya untuk meminta uang jajan. Min-soo menyambut kedatangannya dengan tatapan mata yang seolah-olah menyiratkan permintaan maaf yang mendalam. Sementara ibu dari Min-soo juga menyapanya dengan nada suara yang penuh dengan rasa iba. Di tengah riuh rendahnya pesta tersebut, Seongmin kembali menjadi sasaran empuk bagi godaan teman-temannya yang terus mendesaknya untuk segera menyusul menikah agar orang tuanya tidak perlu merasa khawatir terus-menerus. Saat sesi pengambilan foto bersama dengan teman-teman pengantin berlangsung, ia merasakan posisinya sebagai satu-satunya orang lajang yang berdiri di sana sangatlah mencolok dan terasa begitu memalukan. Ketika sesi makan bersama dimulai, suasana justru berubah menjadi sangat aneh, karena teman-temannya yang sudah menikah malah mulai mengeluh secara terbuka mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Mereka tanpa ragu menyebut pernikahan sebagai kuburan atau neraka yang menyiksa, mengeluhkan tingkah laku anak-anak mereka yang membuat kepala pening, hingga secara terang-terangan mengaku merasa iri pada kebebasan yang dimiliki oleh Seongmin. Mendengar semua keluhan yang terasa munafik itu, Seongmin yang sudah banyak mengonsumsi alkohol akhirnya tidak mampu menahan diri lagi. Ia mulai menangis terseduh-seduh di depan umum dan memarahi mereka semua dengan suara yang keras. Ia menyebut teman-temannya sangat egois, karena meskipun mereka mengeluh, mereka sama sekali tidak pernah tahu bagaimana rasanya harus menghabiskan masa usia 40-an dalam kesepian yang total tanpa ada satupun orang yang menemani di sisi mereka. Dengan sisa-sisa harga diri yang terluka dan keberanian yang muncul akibat pengaruh mabuk, Seongmin tiba-tiba berdiri tegak dan menyatakan dengan lantang bahwa ia akan segera menikah dalam waktu dekat. Ia kemudian menunjuk ke arah seorang wanita cantik yang tampak sedang menikmati makanannya sendirian di meja seberang, sebagai target atau calon istrinya.
Meskipun teman-temannya dengan panik mencoba memperingatkan bahwa wanita itu terlihat berusia jauh lebih muda darinya dan tindakannya bisa berakibat fatal, Seongmin sudah tidak mempedulikan apapun lagi. Ia menganggap momen ini sebagai tantangan terakhir dalam hidupnya yang penuh kesialan. Ia segera menghampiri meja wanita tersebut dengan menggunakan alasan klise bahwa ia baru saja kalah dalam sebuah taruhan dengan teman-temannya dan diwajibkan untuk meminta nomor telepon wanita itu. Untuk sekejap mata, ia sempat melihat wanita itu memberikan senyuman manis yang membuat Seongmin merasa berada di atas angin. Namun harapan yang baru tumbuh itu hancur berkeping-keping seketika saat wanita itu kemudian menyuruhnya untuk segera pergi dengan pilihan kata-kata yang sangat dingin dan menusuk hati. Dalam benak Seongmin, wanita itu akan menerimanya dengan senang hati untuk selanjutnya menjalin hubungan. Mereka akan menjalani hari-hari bahagia penuh dengan keromantisan, berlanjut dengan membina rumah tangga penuh kasih sayang dengan 2 anak yang lucu, hingga masa tua menjelang mereka akan selalu bersama. Bahkan dikala wanita itu sakit, Seongmin akan setia mendampingi hingga ajal menjemput salah satu dari mereka. Hari itu ditutup dengan rasa malu yang menyayat hati bagi Hyun Seongmin. Kebingungan sempat menyelimutinya ketika sebuah suara berbisik pelan seolah-olah berusaha meredam keributan, memerintahkannya untuk segera pergi dari sana. Perintah untuk segera menjauh itu diulangi dengan nada yang lebih tegas, dibarengi dengan larangan keras agar ia tidak menoleh atau melihat ke arah mereka sedikit pun. Terungkaplah alasan di balik pengusiran yang terasa menghina itu. Teman-teman Ayong dengan nada sinis mengatakan bahwa Seongmin telah kalah dalam permainan dan sesuai kesepakatan yang tidak ia pahami, ia sudah seharusnya meninggalkan lokasi tersebut. Rasa canggung yang luar biasa menyergap Ayong saat teman-temannya mulai bertanya-tanya dengan nada mengejek mengenai siapa pria itu sebenarnya. Sementara itu, Seongmin hanya bisa berdiri mematung di tempatnya, merasa martabatnya perlahan runtuh. Teman-teman Ayong pun dengan tega memintanya untuk bersikap seolah-olah tidak mengenal pria itu sama sekali. Mereka tertawa mengejek sembari mempertanyakan apakah Seongmin tidak merasa malu bertingkah konyol dan bertindak seolah-olah sedang dalam sebuah adegan dramatis hanya demi sebuah permainan, padahal usianya sudah dianggap sangat matang. Tanpa sepatah kata pun, Seongmin segera memutar badan dan melangkah pergi dengan sangat cepat, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Langkah kaki Seongmin yang terburu-buru itu sempat diiringi oleh teriakan Ayong yang bertanya dengan nada panik mengenai kemana ia akan pergi. Namun Seongmin tidak sudi menoleh sedikit pun. Baginya ini adalah hari terburuk dan paling memalukan sepanjang hidupnya yang sudah berjalan 4 dekade. Ia meratapi nasibnya dengan penuh kepedihan, merasa bahwa ia mungkin akan terus menendang selimut karena menyesali kejadian ini hingga usianya menginjak 60 tahun nanti. Keinginan untuk menghilang dari muka bumi selamanya membuncah di tengah nafasnya yang terengah-engah dan berat. Kesedihan itu semakin terasa mendalam saat ia teringat kembali pada ucapan seorang peramal yang pernah menyebut bahwa wajahnya penuh dengan keberkahan. Namun ironisnya, ia justru merasa sebagai pria paling malang malam itu. Pertanyaan pahit terus bergema di benaknya. Apakah semua perlakuan dingin ini ia terima hanya karena faktor usianya yang sudah berkepala 4? Ia merasa dengan sangat yakin bahwa jika saja dirinya berusia 10 atau setidaknya 5 tahun lebih muda, mungkin hasil dan cara orang memperlakukannya akan sangat berbeda. Akhirnya, dengan langkah gontai dan bahu yang merosot, diputuskan olehnya untuk segera pulang dan mengakhiri hari yang sial ini. Di tengah perjalanan pulang yang sepi, sebuah panggilan telepon masuk dari ibunya. Seongmin menjawab dengan nada suara yang sangat lesu dan tidak bersemangat, menyatakan bahwa hubungan dengan wanita yang dikenalkan oleh bibinya kemarin sepertinya memang tidak ditakdirkan untuk berlanjut ke tahap yang lebih serius. Sang ibu dengan gaya bicara khas orang tua bersikeras bahwa ia tidak bisa mengetahui hasilnya hanya dalam 1 kali pertemuan yang singkat dan menyarankan agar ia setidaknya harus bertemu sebanyak 3 kali sebelum menyerah. Namun Seongmin dengan tegas membalas bahwa masalahnya sama sekali bukan itu. Ibunya tidak berhenti sampai di situ. Melalui pesan singkat yang bertubi-tubi, sang ibu bertanya apakah wanita itu yang tidak menyukainya dan mendesak agar Seongmin sebagai seorang pria harus lebih proaktif dalam mendekati lawan jenis. Ibunya bahkan memberikan nasihat yang menusuk ulu hati agar Seongmin mulai menurunkan standarnya dan bersikap lebih realistis, mengingat ia sudah berusia 40 tahun. Sang ibu mempertanyakan sampai kapan ia akan terus bersikap pemilih.
Merasa benar-benar muak dan tertekan dengan desakan tersebut, Seong-min berteriak dalam hati dan memberikan alasan melalui telepon bahwa ia harus segera pergi menghadiri pernikahan temannya yang bernama Min-soo. Ibunya sempat terheran-heran mendengar kabar si anjing Min-soo akhirnya menikah. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, telepon segera diputus secara sepihak oleh Seong-min. Ia menghela nafas panjang dan berat, merenungkan pepatah kuno bahwa sandal jerami pun memiliki pasangannya masing-masing. Meskipun baginya saat ini, kata-kata itu tidak lebih dari sekedar omong kosong yang sama sekali tidak beresonansi di tengah momen yang ia anggap sebagai titik terendah dalam hidupnya. Hari Senin pun tiba dengan cepat, membawa serta rutinitas pekerjaan yang terasa semakin menjemukan. Sebuah fenomena khusus bagi mereka yang telah memasuki usia 40-an dirasakan secara nyata oleh Seong-min. Waktu seolah-olah memiliki sayap dan berlalu dengan sangat cepat tanpa bisa ditahan. Meskipun ia memiliki mobil pribadi, ia merasa bahwa melakukan komuter menggunakan kereta bawah tanah jauh lebih nyaman dan praktis di tengah hiruk-pikuk kota. Di tengah guncangan gerbong kereta yang monoton, ia menyadari bahwa ada dua hal yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang di sekitarnya. Mengapa ia tidak mencoba mendaftarkan diri ke biro jodoh, dan peringatan menyeramkan bahwa ia akan menjadi semakin kesepian dan menderita di masa tua jika ia tidak memiliki cukup uang. Alasan dibalik semua pertanyaan itu sebenarnya sangat sederhana sekaligus penuh ironi yang menyakitkan. Pekerjaan asli Seong-min ternyata adalah seorang couple manager di sebuah agen perjodohan ternama bernama Cupid Matchmaking Agency. Ia menyadari sepenuhnya sebuah rahasia pahit. Jika seorang karyawan biro jodoh yang bertugas menyatukan orang lain justru masih berstatus bujangan tua, maka tidak akan ada klien yang mau memberikan kepercayaan kepadanya. Oleh sebab itu, ia dengan sangat rapat merahasiakan status lajangnya di dalam ligo perusahaan demi menjaga kredibilitasnya. Pada akhirnya, ia merasa terjebak dalam paradoks di mana ia ahli dalam mencari jodoh untuk orang lain, namun gagal total dalam menemukan jodoh bagi dirinya sendiri. Pagi itu di kantor, suasana terasa sedikit berbeda ketika rekan kerjanya memberitahu bahwa ada seorang manajer tim baru yang akan mulai bergabung hari ini. Manajer tersebut dikabarkan sebagai sosok yang sangat luar biasa. Ia memulai karir dari level manajer biasa dan berhasil mendapatkan promosi dengan kecepatan yang mencengangkan hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Meski orang-orang dengan profil prestasi seperti itu biasanya dikenal sangat ketat, kaku, dan tidak kenal ampun, Seong-min diminta untuk tidak terlalu khawatir karena performa kerjanya selama ini dinilai cukup stabil dan memuaskan. Hal itu secara otomatis mengingatkan Seong-min bahwa ia memiliki janji pertemuan penting dengan seorang klien hari itu, sehingga ia segera bergegas keluar sembari berencana untuk membeli segelas americano untuk menyegarkan pikirannya saat kembali nanti. Namun, pertemuan dengan klien tersebut tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Seorang klien pria paruh baya menyatakan kekecewaannya dengan nada bicara yang tinggi karena tidak merasa cocok sama sekali dengan pasangan yang telah dijodohkan oleh agensi. Dengan raut wajah penuh keputusasaan, klien tersebut bertanya kepada Seong-min apakah pria yang sudah menginjak usia 40-an memang benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkan pernikahan yang ideal. Ia mengklaim dirinya sebagai seorang pria romantis yang masih sangat percaya pada cinta sejati yang murni, namun dengan penuh amarah, ia menuduh bahwa wanita yang ia temui hanya peduli pada seberapa besar penghasilan bulanannya dan apakah ia memiliki tabungan pensiun yang menjamin masa depan. Di sisi lain, saat ia mencoba menenangkan klien pria tersebut, Seong-min menerima panggilan telepon darurat dari pihak klien wanita yang justru memberikan pengaduan yang berbanding terbalik. Klien wanita itu mengeluh dengan nada sangat kesal bahwa pria tersebut ternyata sama sekali tidak memiliki tabungan masa depan karena seluruh uangnya habis diinvestasikan ke dalam aset kripto yang beresiko. Lebih parah lagi, wanita itu melaporkan bahwa pria tersebut sempat pamit untuk pergi ke kamar kecil di tengah-tengah kencan mereka, namun tidak pernah kembali lagi selama lebih dari 1 jam, seolah-olah sengaja melarikan diri untuk menghindari kewajiban membayar tagihan atau sekedar karena merasa tidak nyaman. Ketika dikonfrontasi secara langsung oleh Seong-min, klien pria itu hanya beralasan bahwa ia sedang tidak enak badan secara tiba-tiba, namun akhirnya mengakui dengan jujur bahwa wanita tersebut memang bukan tipenya. Seong-min menghela napas panjang dan dengan profesional memberikan teguran yang sangat realistis. Ia menjelaskan bahwa seorang klien tidak bisa selalu mengharapkan untuk bertemu dengan pasangan yang 100% sempurna seperti selebriti muda yang cantik, karena wanita dengan profil seperti itu memiliki standar yang sangat tinggi dan biasanya sudah dikelilingi oleh pria-pria kelas atas.
Namun, klien tersebut justru membalas dengan kata-kata yang menohok, mengatakan bahwa Seong-min mungkin tidak akan pernah bisa mengerti penderitaannya karena ia berasumsi bahwa Seong-min adalah pria yang sukses dan sudah menikah dengan bahagia. Ucapan klien tersebut seketika membuat Seong-min terdiam dan merenung dalam-dalam. Ia mulai mempertanyakan kredibilitas moralnya sendiri. Apakah ia memiliki hak untuk meminta para kliennya menurunkan ekspektasi mereka, sementara ia sendiri secara diam-diam juga melakukan hal yang sama? Ia menyadari dengan getir bahwa kalimat-kalimat bijak yang ia ucapkan kepada kliennya sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang ingin ia tujukan untuk dirinya sendiri. Ia mulai meragukan apakah orang-orang seperti mereka, termasuk dirinya sendiri, benar-benar orang yang cukup baik untuk mendapatkan pasangan ideal yang mereka impikan selama ini. Saat ia kembali ke kantor dengan pikiran yang masih kalut, ia diberitahu bahwa manajer tim yang baru telah tiba dan seluruh anggota tim diminta untuk segera berkumpul di ruangan manajer untuk sesi perkenalan resmi. Betapa terkejutnya Seong-min saat pintu ruangan itu terbuka dan ia melihat sosok wanita yang berdiri tegak di depan meja besar. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan suara yang tegas dan penuh percaya diri sebagai Min Ayong, manajer tim baru yang bertekad kuat untuk mencapai angka 100% kesuksesan pernikahan bagi seluruh klien di bawah pengawasannya. Seong-min terpaku di tempat berdirinya, matanya membelalak tak percaya, bertanya-tanya dalam hati mengenai siapa sebenarnya wanita yang kini secara resmi menjadi atasannya itu, wanita yang ternyata adalah sosok yang sama yang terlibat dalam kejadian paling memalukan dalam hidupnya beberapa malam sebelumnya. Pikiran Hyun Sang-min seolah meledak dalam kepanikan yang luar biasa saat menyadari kenyataan pahit yang terpampang tepat di depan matanya. Di dalam benaknya yang berkecamuk, ia terus bertanya-tanya dengan rasa tidak percaya wanita yang pernah ia mintai nomor teleponnya secara memalukan bisa berada di tempat ini, di kantornya sendiri. Rasa tidak percaya itu membuatnya berspekulasi dengan liar, bertanya-tanya apakah wanita itu dulunya memang bekerja di perusahaan yang sama dengannya tanpa ia sadari. Namun, kejutan itu tidak berhenti di situ dan justru menjadi semakin buruk. Di hadapan seluruh karyawan yang berkumpul, Min Ayong, wanita yang kini secara resmi menjabat sebagai manajer tim baru, mulai memberikan arahan pertamanya dengan nada bicara yang sangat profesional, dingin dan tidak tersentuh. Dijelaskan olehnya dengan tegas bahwa seorang couple manager memikul tanggung jawab moral dan profesional yang sangat besar atas keberhasilan pernikahan para anggotanya. Oleh karena itu, ia menekankan sebuah prinsip keras. Selama mereka bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari para anggota, hal-hal lain di luar pekerjaan tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi, ada satu poin dalam pidatonya yang membuat Sang-min seketika membeku di tempatnya berdiri. Ayong menyatakan dengan nada yang sedikit menyindir bahwa sangat jarang melihat seorang manajer pria yang bertahan di bidang perjodohan ini. Lebih jauh lagi, ia mengumumkan sebuah aturan baru yang menyesakan. Mulai sekarang, perilaku serta status para manajer yang masih belum menikah akan menjadi sorotan utama perusahaan. Ayong kemudian membagikan pedoman baru yang diturunkan langsung dari kantor pusat. Pedoman tersebut menyatakan bahwa manajer yang belum menikah harus menunjukkan perilaku teladan di depan publik. Dan yang lebih mengerikan, mulai saat ini status pernikahan akan mempengaruhi penilaian kinerja atau performance rating mereka secara langsung. Hal ini seketika memicu kegaduhan dan bisik-bisik di dalam ruangan kantor. Sang-min merasa dirinya benar-benar dipojokkan dan seolah sedang ditelanjangi di depan umum. Itu artinya, ia tidak akan mendapatkan bonus tahunan atau bahkan promosi jabatan jika ia tetap bersikeras untuk melajang. Di tengah hiruk-pikuk rekan kerja yang saling bertanya siapa di antara mereka yang belum menikah, Sang-min menyadari sebuah detail kecil namun menghancurkan. Sebuah cincin pernikahan melingkar dengan anggun di jari manis Ayong. Kenyataan pahit bahwa ia pernah mencoba menggoda dan meminta nomor telepon dari seorang wanita yang sudah bersuami membuatnya merasa sebagai pria paling memalukan dan buruk di dunia. Tekanan yang dihadapi Sang-min kini tidak hanya datang dari kegagalan hidup sosialnya yang menyedihkan, tetapi telah merambah masuk dan mengancam masa depan kariernya. Sang-min merasa dirinya kini diperlakukan dengan sangat buruk dan dipandang sebelah mata di perusahaan, hingga muncul sebuah pikiran gelap yang sempat melintas. Apakah ia harus menyerah saja pada keadaan dan memutuskan untuk berhenti bekerja? Namun realitas usia yang kejam segera membuyarkan pikiran itu. Ia sadar penuhnya bahwa di usianya yang sudah menginjak 40 tahun, hampir mustahil baginya untuk bermimpi berpindah kerja ke perusahaan lain dalam industri yang sama dengan posisi yang setara. Ia sempat terpikir untuk melaporkan tekanan psikologis dan kebijakan diskriminatif ini ke kantor ketenagakerjaan, namun keraguan kembali menyergap batinnya. Di usianya sekarang, pekerjaan apa yang benar-benar bisa ia dapatkan jika ia nekat keluar? Apakah ia harus berakhir menjadi petugas keamanan gedung atau kurir pengiriman barang yang harus berlari melawan waktu?
Di tengah pusaran keputusasaan yang seolah tidak berujung itu, sebuah titik terang tiba-tiba muncul di layar monitornya saat ia sedang memeriksa sistem grup perusahaan. Sebuah pesan baru masuk mengenai surat kerjasama dari pemerintah kota yang sedang dipromosikan secara luas, proyek perjodohan solo pria dan wanita. Pengumuman tersebut mengundang seluruh jomblo di kota itu untuk ikut serta, dengan alasan logis bahwa pertemuan satu lawan satu memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih kecil dibandingkan pertemuan kelompok. Seng Min melihat pengumuman ini sebagai sebuah pelampung penyelamat di tengah badai, sebuah harapan terakhir untuk menyelamatkan wajah dan kariernya. Pikirannya mulai menimbang-nimbang dengan penuh kalkulasi. Dalam sebuah pertemuan berskala besar yang melibatkan total 60 orang, 30 pria dan 30 wanita, peluangnya untuk menemukan setidaknya satu orang yang cocok atau setidaknya menyukainya akan jauh lebih tinggi secara statistik. Ditemukan pula olehnya fakta bahwa target pendaftar proyek ini adalah pria dan wanita belum menikah dengan rentang usia 27 hingga 43 tahun, angka yang masih mencakup usianya saat ini. Tanpa membuang waktu lagi dan dengan gerakan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh rekan staf lainnya, Seong Min segera melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk sertifikat pendaftaran penduduk dan surat keterangan status pernikahan resminya. Ia mengklik tombol daftar dengan harapan yang membubung tinggi. Meskipun di sisi lain, ia merasa miris melihat rekan kantornya masih memandangnya dengan rasa iba karena ia tetap memaksakan diri untuk tersenyum setelah mendengar aturan performa kerja yang sangat tidak adil itu. Hari pertemuan yang ia nantikan pun akhirnya tiba. Beberapa hari sebelumnya, saat rekan-rekan kantornya dengan penuh antusias mengajak untuk pergi makan malam penyambutan manajer tim Ayong di sebuah restoran galbi babi yang terkenal enak, Seong Min menolaknya dengan tegas namun tetap sopan, menggunakan alasan ada pekerjaan mendesak yang harus segera diselesaikan. Baginya, berada di dekat Ayong dalam suasana santai hanya akan membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas duri. Di rumahnya, Seong Min mulai sibuk mempersiapkan penampilannya. Ia membongkar kembali lemari pakaian dan mencari busana-busana lama yang pernah ia kenakan di masa muda, berharap dengan mengenakan pakaian tersebut, ia bisa terlihat beberapa tahun lebih muda dari usia aslinya. Namun, ia harus menelan kekecewaan yang mendalam saat menyadari bahwa pakaian-pakaian tersebut kini terasa sangat sempit dan menyesakkan di tubuhnya. Malam-malam yang biasanya ia lalui dengan kesepian, hanya ditemani oleh lauk pauk kiriman ibunya atau sisa makanan dari jasa pesan antar, kali ini terasa sedikit berbeda. Untuk mengusir keheningan rumah yang sering kali terasa sangat menekan, ia selalu menyalakan televisi agar bisa mendengar suara orang-orang berbicara sebagai latar belakang. Saat itulah sebuah notifikasi pesan konfirmasi masuk ke ponselnya, menyatakan bahwa partisipasinya dalam proyek perjodohan besar di Zeus Wedding Hall telah dikonfirmasi untuk hari Sabtu pukul 3 sore. Keesokan harinya di kantor, suasana tampak jauh lebih hidup dibandingkan biasanya. Rekan-rekan kerja Seong Min masih membicarakan keseruan acara makan malam penyambutan manajer tim Ayong yang diadakan malam sebelumnya. Mereka menyayangkan absennya Seong Min karena melewatkan momen-momen yang dianggap langka. Berdasarkan cerita mereka, Ayong menunjukkan sisi kepribadian yang sangat berbeda dan mengejutkan saat berada di luar lingkungan formal, terutama ketika mereka melanjutkan acara ke sesi karaoke. Mendengar bisik-bisik rekan kerjanya tentang perilaku sang manajer yang tidak terduga tersebut, Seong Min justru merasa lega karena ia memilih untuk tidak hadir. Namun, kecemasannya kembali muncul saat ia melihat Ayong tidak berada di ruang pribadinya, melainkan duduk di area terbuka bersama staf lainnya, yang membuat suasana kerja terasa semakin menekan baginya. Untuk mengalihkan fokus dari kehadiran sang manajer, Seong Min mencoba menyemangati diri dengan meninjau kembali persiapan untuk acara perjodohan di akhir pekan. Ia bahkan sudah menyiapkan pakaian khusus demi memberikan kesan terbaik. Sambil menatap layar komputernya, ia membaca berbagai kisah sukses dari peserta proyek perjodohan sebelumnya. Ada testimoni dari peserta berusia 20-an hingga awal 40-an yang berhasil menemukan pasangan hidup, mulai dari mereka yang awalnya skeptis hingga mereka yang berprofesi sibuk seperti dokter. Membaca keberhasilan orang-orang yang berada di rentang usia yang sama dengannya memberikan sedikit harapan baru. Seong Min sangat berharap bahwa keberuntungan yang sama juga akan menghampirinya dalam waktu dekat, sehingga ia tidak lagi harus merasa terasing di tengah tekanan pekerjaan dan status lajangnya. Pada hari Sabtu yang telah ditentukan, Seong Min tiba di lokasi dengan perasaan yang berkecamuk hebat antara gugup, antusias, dan takut akan penolakan.
Sesampainya di depan pintu Grand Banquet Hall, ia sempat ragu dan memiliki keinginan kuat untuk segera pulang karena suasana di lobi terasa sangat sunyi dan tenang, jauh dari bayangannya tentang acara yang dihadiri oleh 60 orang. Namun, ia menguatkan tekadnya, menarik napas panjang, dan melangkah masuk. Ia kemudian diarahkan oleh panitia untuk menempati kursi nomor 45 sesuai dengan nomor peserta yang telah ditetapkan baginya. Sambil mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan, Seongmin mulai memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan seksama. Ia segera menyadari sebuah pola yang diterapkan oleh panitia. Mereka telah mengatur posisi tempat duduk berdasarkan kelompok usia. Di meja-meja yang ditempati oleh kelompok usia muda, suasana terasa sangat ceria, hidup, dan penuh dengan tawa. Namun saat ia melayangkan pandangannya ke arah peserta di kelompok usianya sendiri, ia merasa hatinya mencelos karena miris. Ia melihat seorang pria di kursi nomor 44 yang tampak sangat berusaha untuk tampil muda dengan mengenakan sapu tangan saku, butonier, dan rompi lengkap yang sangat rapi. Namun sejauh apapun pria itu berusaha, ia tetap tidak bisa menutupi jejak-jejak waktu yang tertinggal dengan jelas di kerutan wajahnya. Pria itu di mata Seongmin tetap terlihat seperti seorang pria tua biasa yang sering ia temui di jalanan atau di bus. Kesadaran menyakitkan pun menghantamnya. Seongmin sadar bahwa orang lain di ruangan itu kemungkinan besar melihat dirinya dengan cara yang persis sama seperti ia melihat pria nomor 44 itu. Acara pun akhirnya dimulai dengan pengumuman dari staf bahwa mereka akan segera mulai mencampur posisi duduk agar sesi percakapan antar peserta bisa dimulai. Dengan semangat yang terasa sedikit dipaksakan, Seongmin mencoba menyemangati dirinya sendiri di dalam hati. Ia berusaha meyakinkan batinnya yang sedang goyah bahwa ia bukanlah satu-satunya pria berusia 40-an di ruangan ini. Dan mungkin saja di antara sekian banyak orang, ia akan bertemu dengan seseorang yang bisa menerimanya apa adanya. Dengan langkah yang sengaja dibuat mantap seolah-olah ia sedang maju ke medan perang, Hyun Seongmin bersiap untuk melakukan serangan terakhir dalam hidupnya demi mengubah nasib dan mencari kebahagiaan yang selama ini seolah selalu menjauh darinya. Hyun Seongmin akhirnya benar-benar menyadari betapa kejamnya garis pemisah yang diciptakan oleh angka usia di dalam acara perjodohan massal tersebut. Ia menyaksikan peserta nomor 44 mencoba melangkah untuk mencari suasana baru dan sekadar melihat-lihat meja lain. Namun sebuah teguran keras dari salah satu staf acara segera menghentikan langkahnya. Diperingatkan dengan nada yang cukup tegas bahwa tidak diperbolehkan berjalan ke arah tersebut karena pengaturan tempat duduk telah ditetapkan berdasarkan kelompok usia masing-masing peserta. Peserta itu sempat mempertanyakan maksud dari aturan yang dirasanya terlalu membatasi tersebut. Berargumen bahwa seharusnya dalam acara seperti ini, semua orang bisa duduk bersama secara acak untuk saling mengenal tanpa sekat. Namun, staf tersebut dengan wajah dingin dan profesional menjelaskan bahwa bagian depan khusus diperuntukkan bagi mereka yang berusia 20-an, sementara peserta yang sudah menginjak usia 40-an memiliki area tersendiri yang terletak jauh di sudut belakang ruangan. Peserta pria itu mencoba melakukan protes dengan alasan bahwa penampilannya masih terlihat jauh lebih muda dari usia aslinya, sehingga ia merasa berhak mendapatkan pengecualian untuk bergabung dengan kelompok usia di bawahnya. Namun, protes tersebut justru disambut dengan reaksi penolakan yang sangat menyakitkan dari meja para wanita muda. Para wanita di sana secara terang-terangan memohon dengan gestur tubuh yang menjauh agar pria itu tidak mendekat. Bahkan salah satu dari mereka berkomentar dengan nada menghina bahwa usia pria tersebut sudah setara dengan usia ayah mereka sendiri. Seonmin yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa membatin bahwa ia sudah menduga hal memalukan seperti ini akan terjadi. Ia merenungkan betapa subjektifnya penilaian manusia terhadap diri sendiri. Biasanya, ketika berkumpul dengan teman sebaya di sekolah atau kantor, semua orang akan saling memuji bahwa mereka terlihat awet muda karena rasa akrab yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Namun di mata orang asing yang berusia jauh lebih muda, kenyataan fisik dan tanda-tanda penuaan tidak bisa berbohong sedikit pun. Rasa tidak nyaman yang luar biasa mulai menyergap Seonmin saat ia akhirnya terpaksa duduk di meja nomor 45 yang telah ditentukan. Ia melihat sekelilingnya dan merasakan disonansi yang sangat aneh di dalam hatinya. Orang-orang di sekitarnya adalah mereka yang berusia 40-an, tampak lelah dan membawa beban hidup masing-masing, sama seperti dirinya. Ia keringat akan kenangan lama tentang teman-teman masa kuliahnya, sosok junior tingkat pertama yang dulu tampak seperti anak kecil yang lugu, atau senior yang dulu ia kagumi di departemennya karena kewibawaannya. Di dalam benaknya, Seonmin masih menyimpan citra diri sebagai pemuda energetik tersebut. Namun kenyataan bahwa orang-orang yang tampak tua di meja ini adalah rekan sebayanya membuat Seonmin menyadari dengan pedih betapa waktu telah berlalu tanpa ampun.
Suasana di meja kelompok 40-an terasa sangat dingin, kaku dan penuh dengan kecanggungan yang menyesakkan. Seorang pria bernama Park Chun-bae mencoba memberanikan diri mencairkan suasana dengan memperkenalkan diri secara formal, menyebutkan bahwa ia adalah lulusan dari S University yang ternama dan kini bekerja di sebuah kantor akuntan yang stabil. Namun upaya itu sama sekali tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Atmosfer di sana tetap terasa berat hingga muncul keluhan dari peserta lain mengenai mengapa panitia bahkan mengundang mereka jika pada akhirnya mereka hanya diletakkan di sudut untuk diabaikan seperti barang usang. Mereka merasa secara terang-terangan tidak disukai oleh kelompok usia lain dan mereka mulai berpikir bahwa jika hanya untuk bertemu sesama orang berusia 40-an yang putus asa, mereka merasa bisa melakukannya di mana saja tanpa perlu membayar mahal untuk mengikuti acara yang melukai harga diri ini. Seonmin hanya bisa terdiam melihat sekeliling, memperhatikan betapa dinginnya meja-meja kelompok 40-an lainnya yang bernasib serupa. Upaya panitia untuk sedikit mengubah suasana akhirnya dilakukan dengan memberikan instruksi agar para peserta mengganti posisi tempat duduk secara bergilir. Namun meskipun meja telah diganti dan ia bertemu dengan orang-orang baru, kebekuan tetap terasa di mana-mana. Di tengah rasa frustasi yang memuncak dan pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya ia lakukan di tempat itu, muncul seorang peserta pria yang datang sangat terlambat. Pria itu memiliki wajah yang sangat halus dan gaya berpakaian yang sangat trendy, sehingga staf acara pun pada awalnya berasumsi bahwa ia adalah peserta dari kelompok usia 30-an. Namun pria tersebut dengan tenang menyatakan bahwa ia sebenarnya sudah berusia 40-an dan bertanya dengan sopan di mana ia harus duduk. Seluruh peserta di meja kelompok 40-an termasuk Seonmin merasa sangat terkejut sekaligus iri melihat penampilan wajah pria tersebut. Disoroki oleh rasa penasaran yang mendalam, mereka mulai bertanya-tanya produk perawatan kulit atau prosedur medis apa yang ia gunakan hingga bisa terlihat seolah-olah waktu berhenti berputar. Saat tiba gilirannya untuk berbicara lagi, Seonmin memperkenalkan diri sebagai pekerja kantor biasa yang berusia 40 tahun dengan nada suara yang rendah. Kehadiran pria yang terlihat sangat muda itu memberikan dinamika baru di meja mereka. Meskipun di sisi lain, Seonmin mulai merasa sangat minder saat membandingkan perutnya yang mulai buncit dan kurangnya perawatan diri yang ia lakukan dengan penampilan pria yang tampak sempurna tersebut. Sebuah usulan berani muncul agar panitia mengadakan waktu diskusi campuran secara terbuka antara kelompok usia 20-an, 30-an, dan 40-an. Agar tujuan acara untuk mencari jodoh tidak terhambat oleh pengelompokan usia. Berkat usulan berani tersebut, suasana sempat mencair sejenak saat peserta dari berbagai rentang usia mulai memberanikan diri untuk berbaur. Beberapa pria di usia 44 mulai mencoba peruntungan mereka dengan mengajak wanita di usia 34 untuk sekadar berbincang mengenai hobi atau mengajak pergi berkendara bersama di akhir pekan nanti. Namun, suasana hangat itu ternyata hanya berlangsung sementara dan terasa sangat semu bagi sebagian besar peserta 40-an lainnya. Sementara pria yang tampak awet muda tersebut dengan cepat menjadi pusat perhatian utama bagi para wanita yang sangat penasaran dengan rahasia kulit kencangnya. Tiba saatnya sesi yang paling mendebarkan sekaligus paling kejam, yaitu sesi seleksi final di mana para pria diminta untuk berdiri tepat di belakang wanita yang paling mereka sukai selama acara berlangsung. Seonmin merasa kakinya sangat berat dan ia benar-benar tidak sanggup untuk bergerak dari kursinya. Bukan karena ia tidak menaruh minat pada siapapun, tetapi karena ia merasa tekanan sosial dan kemungkinan ditolak secara terbuka di depan 60 orang adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Ia sempat melihat seorang peserta wanita di nomor 37 yang tampak sangat terpukul dan hampir menangis karena tidak ada seorang pria pun yang berdiri di belakang kursinya. Melihat pemandangan memilukan itu, Seonmin merasa lega karena ia memutuskan untuk tetap diam di tempatnya dan tidak menambah beban rasa malu bagi wanita tersebut dengan memberikan harapan palsu atau justru ikut ditolak bersamanya. Hasil akhir dari acara perjodohan besar tersebut ternyata sangat telak dan menyakitkan bagi kaum senior. Kelompok usia 40-an dinyatakan disapu bersih tanpa sisa. Tidak ada satupun pasangan yang terbentuk dari kelompok usia mereka. Pasangan yang berhasil terbentuk hanyalah 2 pasangan dari kelompok usia 20-an dan 1 pasangan beruntung dari kelompok 30-an. Di tengah suara tepuk tangan yang meriah dari para peserta muda untuk merayakan kemenangan para pasangan baru, Seonmin menyadari sebuah keganjilan yang cukup mencolok. Pria yang tampak sangat muda dan populer tadi tiba-tiba menghilang dari ruangan.
Melalui obrolan bisik-bisik dari peserta lain, terungkaplah sebuah fakta yang mengejutkan bahwa pria tersebut sebenarnya telah diusir paksa oleh staf panitia di tengah acara berlangsung. Ternyata, setelah dokumen verifikasi data diperiksa secara lebih mendalam oleh tim administrasi, diketahui bahwa pria tersebut dengan sengaja menyembunyikan status aslinya yang ternyata sudah pernah bercerai atau berstatus duda. Sebuah pelanggaran fatal terhadap syarat mutlak pendaftaran yang mewajibkan status lajang murni atau belum pernah menikah. Setelah acara utama yang melelahkan hati itu selesai, diinformasikan oleh panitia bahwa akan ada sesi tambahan berupa after party yang diadakan di sebuah pub yang terletak tidak jauh dari lokasi gedung yang mereka sebut sebagai ajang kebangkitan bagi para pecundang. Seong-min sebenarnya merasa sangat ragu untuk hadir, namun rasa penasarannya yang tersisa terhadap wanita nomor 37 yang tadi tampak sangat sedih mendorongnya untuk setidaknya mengintip lokasi tersebut. Namun saat ia tiba di depan pub yang bernama Pizza and Craft Beer, dalam kondisi cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi hujan deras, ia justru mendapati kenyataan yang jauh lebih menyedihkan dari acara sebelumnya. Di dalam pub tersebut, melalui kaca jendela yang berembun, tidak terlihat satupun peserta wanita yang hadir. Yang ada hanyalah sekumpulan pria dari kelompok usianya sendiri yang sedang duduk melingkar dengan wajah lesu dan tatapan kosong. Disadari sepenuhnya oleh Seong-min bahwa acara ini bukanlah sebuah ajang kebangkitan, melainkan hanyalah kumpulan orang-orang kalah yang saling meratapi nasib bersama. Ia merasa suasana di dalam sana hanya akan membuat perasaannya semakin hancur, ditambah lagi dengan kesulitan mencari tempat parkir yang memadai di sekitar sana. Akhirnya dengan berat hati, Seong-min memutuskan untuk membatalkan niatnya masuk ke pub tersebut dan memilih untuk pergi menjauh. Ia berdiri terpaku di depan pintu masuk pub selama beberapa saat. Sementara suara gemuruh hujan turun semakin deras membasahi aspal jalanan kota yang dingin. Kesialannya hari itu seolah terasa lengkap dan sempurna saat ia menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa payung di dalam mobilnya. Di tengah bunyi rintik hujan yang menghantam bumi dengan keras, Seong-min hanya bisa terdiam mematung, meratapi betapa keras dan melelahkannya usaha yang telah ia lakukan selama ini hanya untuk berakhir berdiri sendirian di tengah kedinginan malam, tanpa memiliki pasangan dan tanpa memiliki perlindungan sedikit pun dari derasnya air hujan yang mulai membasahi pakaian jasnya. Memori masa lalu terkadang datang tanpa diundang, membawa kembali aroma dan rasa yang seharusnya sudah terkubur dalam lipatan waktu yang berdebu. Di dalam sebuah ruangan yang hangat bernama Willie's Kitchen, aroma pizza udang yang baru saja matang mengepul di udara, memicu kenangan manis yang kini terasa sangat getir di lidah. Seorang wanita muda yang merupakan mantan kekasih Seong-min di masa lalu, tampak datang dengan napas terengah-engah, segera meminta maaf karena kelasnya berakhir lebih lambat dari jadwal yang seharusnya. Dengan penuh perhatian dan binar mata yang tulus, wanita itu mengingatkan bahwa mereka berdua sangat menyukai menu pizza udang ini sejak dulu. Disuruhnya Seong-min untuk makan sepuasnya tanpa ragu, karena pada hari itu ia yang akan mentraktir seluruh hidangan menggunakan upah kerja paruh waktunya yang baru saja cair dengan susah payah. Seong-min hanya bisa terpana dalam diam, sembari memperhatikan wajah wanita di hadapannya yang seolah tak tersentuh waktu. Diungkapkan oleh Seong-min rasa herannya, karena meski ia merasa fisiknya sudah bertambah tua secara drastis, wanita itu tetap terlihat sama persis, seolah waktu berhenti berputar baginya di titik itu. Wanita itu hanya tertawa kecil dan membalas bahwa Seong-min pun sebenarnya masih tetap sama di matanya. Pertemuan manis itu harus berakhir dengan cepat saat bus jurusan Gwangnam yang mereka tunggu akhirnya tiba di halte. Dengan berat hati, wanita itu berpamitan karena seorang senior di kampusnya mendadak meminta diadakannya rapat tim. Meski begitu, ia bersikeras untuk mengantarkan Seong-min sampai ke pintu bus, menyatakan bahwa meski ia masih berstatus sebagai mahasiswa yang sibuk, ia merasa sangat bahagia hanya dengan mengetahui bahwa ada seseorang yang tulus menyukainya seperti itu. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai mekar di hatinya, Seong-min tiba-tiba tersentak. Ia menyadari sebuah anomali bahwa ia sendiri sebenarnya sudah lulus kuliah lebih dari 10 tahun yang lalu. Seketika, Seong-min terbangun dari tidurnya dengan napas yang terasa berat dan sesak. Disadari olehnya bahwa semua adegan indah itu hanyalah sebuah mimpi yang melankolis dan semu. Bukan pertama kalinya sosok mantan kekasihnya muncul menghiasi mimpi. Namun hari-hari seperti ini selalu sukses membuatnya merasa sangat melankolis dan kehilangan arah sepanjang hari. Didorong oleh rasa penasaran yang mendadak muncul dan sulit dibendung, ia mencoba mencari kabar terbaru mengenai wanita itu melalui aplikasi media sosial.
Dicari olehnya nama Guak Sulyon, sebuah nama yang cukup unik dan jarang ditemui, sehingga akunnya berhasil ditemukan dengan sangat cepat dengan nama pengguna Grace Guak. Saat mulai menelusuri profil tersebut, Seongmin tertegun lama melihat kenyataan hidup sang mantan yang kini terpampang nyata. Di sana hanya penuh dengan foto-foto makanan lezat dan potret seorang bayi yang sangat lucu, yang menurut pengamatan batin Seongmin, wajahnya sangat mirip dengan ibunya. Disimpulkan olehnya dengan perasaan campur aduk bahwa Sulyon kemungkinan besar benar-benar telah menikah dengan senior yang dulu sering diceritakannya di masa kuliah. Namun di tengah pengamatan yang terlalu intens itu, sebuah bencana kecil terjadi. Jari Seongmin tidak sengaja menekan ikon hati pada salah satu foto lamanya. Dengan panik yang luar biasa, ia segera membatalkan tanda suka tersebut berulang kali sambil bertanya-tanya dengan ketakutan apakah notifikasi itu akan tetap muncul di ponsel Sulyon. Ia bahkan nekat mencari jawaban di situs pengetahuan daring. Namun jawaban yang didapat justru membuatnya semakin putus asa. Seorang pengguna mengatakan notifikasi akan tetap masuk dalam hitungan detik, dan pengguna lain menyarankannya untuk segera menghapus akun saja agar identitasnya tidak ketahuan. Merasa tidak punya pilihan lain untuk menutupi rasa malunya yang membuncah, Seongmin akhirnya nekat menghapus akun media sosial yang telah digunakannya selama hampir 10 tahun. Kesendirian Seongmin sedikit teralihkan saat sebuah pesan masuk dari teman lamanya, Park Min-soo. Pria yang baru saja melepas masa lajangnya itu mengabarkan bahwa ia telah kembali dari perjalanan bulan madu di Bali dan ingin mengajaknya bertemu untuk minum sembari memberikan oleh-oleh. Seongmin sempat merasa ragu dan bertanya apakah pantas bagi seorang pengantin baru untuk keluar minum seperti ini di malam hari. Namun dijawab oleh Min-soo bahwa istrinya sendirilah yang justru menyuruhnya pergi menemui Seongmin agar tidak terlalu merasa kesepian. Mereka pun akhirnya bertemu di sebuah kedai sederhana yang hangat, yang menyediakan menu udang dalam panci dan mie. Min-soo menyapa bibi pemilik kedai dengan sangat akrab, dan segera mengajak Seongmin untuk bersulang merayakan kembalinya ia ke tanah air. Di tengah percakapan yang mulai menghangat, Min-soo menyampaikan permohonan maaf, karena merasa dirinya kurang peka saat hari pernikahannya tempo hari, menduga bahwa Seongmin pasti sedang mengalami masa-masa sulit yang berat. Seongmin mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya bertindak kasar saat itu karena merasa sangat bodoh telah mencoba meminta nomor telepon dari teman istri Min-soo, yang ternyata belakangan diketahui sudah menikah. Dengan nada bicara yang semakin berat dan jujur akibat pengaruh alkohol yang mulai bekerja, diakui oleh Seongmin betapa sulitnya menjalani hidup sebagai seorang bujangan di usia 40 tahun yang sering dipandang sebelah mata. Diceritakan olehnya bahwa ia baru saja mengikuti sebuah acara perjodohan massal yang melelahkan. Namun tidak ada satupun wanita, baik dari kelompok usia 30-an maupun 40-an, yang melirik atau menunjukkan minat padanya. Ia mulai meragukan masa depannya secara serius. Bertanya-tanya apakah ia memang sudah ditakdirkan untuk hidup sendirian selamanya sebagai seorang NPC atau sekadar karakter figuran tak terlihat di dalam kejamnya dunia perjodohan. Meskipun Min-soo mencoba menghibur dengan menyebutkan berbagai keuntungan berupa kebebasan ekonomi dan waktu yang melimpah, Seongmin tetap bersikeras bahwa akan jauh lebih baik jika ada seorang pasangan untuk berbagi segala hal dalam hidup. Min-soo kemudian mencoba membangkitkan kembali kepercayaan diri Seongmin yang sudah compang-camping dengan mengingatkannya bahwa di masa usia 20-an dan awal 30-an, Seongmin sebenarnya adalah pria yang cukup tampan dan memiliki karisma. Diungkapkan oleh Min-soo bahwa banyak gadis muda yang diam-diam menaruh hati padanya dulu. Bahkan beberapa di antaranya pernah meminta Min-soo untuk mengatur kencan buta dengannya secara khusus. Namun Seongmin hanya menanggapi hal itu dengan tawa pahit yang kering, menyatakan bahwa kini ia hanyalah seorang pria paruh baya dengan perut yang mulai membuncit dan wajah yang kusam. Menurut pendapat Min-soo, hanya ada satu cara yang tersisa untuk memperbaiki situasi yang sudah kritis ini. Seongmin harus segera menurunkan berat badan dan mulai mengekspos dirinya sebanyak mungkin kepada dunia luar. Dianalogikan oleh Min-soo dengan gaya bicara seorang wiraniaga, bahwa jika sebuah barang dagangan dipajang dengan pencahayaan dan tata letak yang baik, maka orang-orang akan datang untuk membelinya. Min-soo menceritakan sebuah kisah inspiratif sekaligus tragis tentang seorang rekan kerjanya yang juga sangat sulit menikah meski sudah mencoba berbagai macam aplikasi kencan dan pertemuan sosial. Rekan tersebut akhirnya mulai merawat diri secara ekstrim, menurunkan berat badan, melakukan transplantasi rambut untuk menutupi kebotakan, dan membeli pakaian-pakaian baru yang bermerek. Meskipun awalnya ia berkali-kali ditolak karena terbentur tembok usia 40 tahun yang sangat tinggi, pria itu akhirnya berhasil menikah secara mendadak dengan seorang wanita yang ditemuinya di sebuah pertemuan akibat sebuah kesalahan konyol yang terjadi saat mereka berdua sedang dalam keadaan sangat mabuk.
Mendengar kisah sukses yang unik dan penuh harapan itu, semangat Seongmin yang tadinya padam kembali berkobar secara perlahan. Ia bertanya dengan penuh harap dan mata yang berinar apakah jika ia benar-benar menurunkan berat badan dan mulai berpakaian dengan rapi, ia benar-benar memiliki kesempatan untuk menikah. Minsu awalnya menjawab dengan penuh keyakinan yang menggebu-gebu, bahwa peluangnya adalah mutlak 100%. Namun tepat saat Seongmin bersiap untuk bersorak kegirangan dan merayakan harapan barunya, Minsu segera meralat ucapannya dengan nada yang tiba-tiba ragu, menurunkan angka persentase tersebut menjadi 68%. Tak berhenti sampai di situ, Minsu kembali mengoreksi perkiraannya secara drastis hingga jatuh ke angka 32%, yang seketika membuat perasaan Seongmin kembali terjatuh ke dasar jurang keputusasaan yang lebih dalam lagi.